Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, karena semuanya sudah absen di e-learning, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jamur. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah melihat atau mendengar apa itu jamur, dan kalian sudah pernah bahkan mengkonsumsi atau memakan jamur. Nah, di sini kita akan belajar tentang klasifikasi jamur, ciri-ciri jamur, dan bagaimana jamur itu bereproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungi atau jamur. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihat jamur atau fungi di kehidupan kita sehari-hari, baik jamur yang bisa dimakan atau yang nggak bisa dimakan, atau jamur yang merugikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri jamur atau fungi dan juga klasifikasinya. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih jamur. Nah, jamur ini merupakan organisme eukariotik yang dikelompokkan ke dalam kingdom tertentu yang disebut dengan fungi. Nah, pengelompokannya ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu seperti ciri-ciri, reproduksi, dan juga habitatnya. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur tubuh dari jamur. Nah, jamur ini memiliki struktur tubuh yaitu bersifat eukariotik karena salah satu tubuhnya memiliki inti sel yang telah dibungkus oleh membran inti. Kemudian pada umumnya dinding selnya ini tersusun dari zat kitin. Jamur ini juga bersifat uniseluler atau multiseluler. Jamur memiliki ukuran yang mikroskopis hingga makroskopis. Untuk yang selanjutnya, pada jamur yang multiseluler, tubuh jamur ini tersusun dari anyaman hifa berbentuk benang yang disebut dengan miselium. Hifa itu ada yang bersekat atau bersepta dan ada yang tidak bersekat. Nah, hifa yang tidak bersekat disebut dengan hifa senositik. Pada hifa yang bersekat, setiap selnya hanya memiliki satu inti, sementara pada hifa yang tidak bersekat jumlah intinya mencapai ratusan hingga ribuan. Hal ini terjadi karena adanya pembelahan inti tanpa diikuti pembagian sitoplasma. Kemudian untuk yang selanjutnya, jamur ini memiliki tubuh yang bervariasi, yaitu ada yang oval, ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang bercak-bercak, dan juga ada yang seperti payung, atau ada juga yang seperti mangkuk. Jamur ini juga tidak memiliki klorofil, sehingga tergolong organisme heterotrof atau dia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jamur mendapatkan makanan dengan menyerap zat organik dari tempat hidupnya. Jamur juga tidak mencerna makanan di dalam tubuhnya. Untuk yang selanjutnya, cara memperoleh nutrisi jamur. Nah, berdasarkan cara memperoleh nutrisinya, jamur ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jamur saprofit, kemudian jamur parasit, dan yang terakhir yaitu jamur mutual. Untuk yang pertama, kita ketahui dulu apa itu jamur saprofit, yaitu jamur yang memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan tubuh organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Jamur jenis ini banyak ditemukan pada tumpukan sampah organik yang basah, bahan makanan, batang tumbuhan, pakaian, atau benda-benda yang terbuat dari kulit. Di alam, jamur saprofit berperan sebagai pengurai atau dekomposer yang menguraikan kembali sisa-sisa tubuh organisme menjadi zat-zat hara dalam tanah.
Yang selanjutnya yaitu jamur parasit. Jamur parasit adalah jamur yang memperoleh makanan dengan cara menyerap nutrisi dari organisme inangnya. Jamur ini dapat menimbulkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Nah, ada dua jenis jamur parasit, yaitu jamur parasit obligat dan jamur parasit fakultatif. Sekarang, apa itu jamur parasit obligat? Jamur parasit obligat adalah jamur yang hanya dapat hidup sebagai parasit. Jika ia berada di luar inangnya, jamur ini akan mati. Kemudian yaitu jamur parasit fakultatif. Jamur ini adalah jamur yang dapat hidup sebagai parasit dan juga sebagai saprofit. Jamur ini bersifat parasit jika mendapatkan hopeless yang sesuai. Kemudian yaitu yang terakhir jamur mutual. Jamur mutual ini adalah jamur yang hidup bersama organisme lain dan saling memberikan keuntungan. Contohnya adalah lichen dan mycorrhiza. Lichen adalah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan alga hijau, sedangkan mycorrhiza adalah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan akar pohon. Selanjutnya, habitat dari jamur. Jamur dapat hidup di berbagai tempat sesuai dengan cara memperoleh nutrisinya. Yang pertama yaitu jamur saprofit. Jamur saprofit ini tumbuh pada tempat yang subur pada sisa-sisa tubuh organisme, baik di darat, air tawar, maupun air laut. Kemudian yaitu yang selanjutnya jamur parasit. Jamur ini tumbuh pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang, seperti pada jaringan kulit, organ dalam tubuh, dan berbagai jaringan tumbuhan. Yang terakhir jamur mutual, dia ini hidup pada lingkungan yang ekstrim, seperti wilayah kutub yang dingin atau gurun yang kering dan panas, di bebatuan atau menempel di pepohonan. Untuk yang selanjutnya yaitu reproduksi dari jamur. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Untuk yang pertama yaitu reproduksi vegetatif dari jamur. Jamur uniseluler bereproduksi vegetatif dengan pembentukan tunas, kemudian tunas akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, jamur multiseluler bereproduksi vegetatif dengan fragmentasi atau pemutusan hifa dan pembentukan spora aseksual. Spora aseksual dapat berupa sporangiospora atau conidiospora. Yang selanjutnya yaitu reproduksi generatif dari jamur. Nah, reproduksi generatif dilakukan dengan spora seksual. Spora seksual dihasilkan dari penyatuan sel hifa yang berbeda jenis. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi fungi atau jamur. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama Zygomycotina, yang kedua Ascomycotina, yang ketiga Basidiomycotina, yang keempat Deuteromycotina. Nah, untuk yang pertama yaitu Zygomycotina. Dia ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama menghasilkan zigospora sebagai alat reproduksi seksual. Kemudian tubuhnya tersusun dari hifa senositik atau hifa tanpa sekat dengan banyak inti sel yang biasa disebut multinuklei. Nah, ada 3 hifa pada anggota Zygomycotina, yaitu yang pertama stolon adalah hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan 2 kumpulan sporangium. Yang kedua yaitu ada rhizoid. Rhizoid adalah hifa yang membentuk substrat untuk menyerap makanan. Kemudian yang terakhir ada sporangiofor. Sporangiofor adalah hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium berbentuk bulat pada ujung-ujungnya. Kemudian ciri-ciri jamur Zygomycotina yang nomor 3, dia tidak membentuk tubuh buah, kemudian umumnya hidup sebagai saprofit, tetapi ada juga yang bersifat parasit dan habitatnya di tempat-tempat yang kaya dengan sisa-sisa organisme. Selanjutnya reproduksi dari Zygomycotina. Dia ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dia itu yang pertama dengan fragmentasi hifa, yaitu dengan cara hifa dewasa yang terputus dan terpisah
dari hifa induk dapat tumbuh menjadi hifa jamur yang baru. Kemudian pembentukan sporangium. Sporangium atau kotak spora terbentuk di ujung hifa khusus yang disebut dengan sporangiofor. Di dalam sporangium terbentuk sporangiospora yang bersifat haploid atau N melalui pembelahan meiosis. Sporangium yang masak akan pecah sehingga sporangiospora akan tersebar dan membentuk miselium yang baru. Yang selanjutnya yaitu reproduksi seksual dari zigomycotina, yaitu dengan membentuk zigospora. Pembentukan zigospora melalui tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama diawali dengan dua hifa yang berlainan jenis, hifa jantan dan hifa betina. Mereka ini saling berdekatan. Keduanya bersifat haploid. Untuk yang selanjutnya, hifa-hifa yang berdekatan tersebut akan membentuk cabang hifa atau cabang hifa tonjolan yang disebut dengan gametangium jika jamak gametangia. Nah, masing-masing mengandung inti haploid. Kemudian tahap yang ketiga, kedua gametangia ini bertemu dan kemudian mengalami plasmogami atau penyatuan plasma sehingga membentuk zigospora. Sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan yang tidak menguntungkan lainnya selama 1 bulan. Kemudian apabila kondisinya lingkungannya telah kembali normal, kembali seperti semula, maka akan terjadi kariogami atau penyatuan inti, sehingga inti diploid berpasangan menyatu. Selanjutnya proses ini secara cepat diikuti oleh pembelahan meiosis. Nah, yang selanjutnya zigospora tersebut kemudian mengakhiri dorminasinya dan berkecambah menjadi sporangium pendek yang menghasilkan spora. Dan yang terakhir, spora berkecambah tumbuh menjadi miselium baru. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dari zigomycotina, yaitu ada Rhizopus sp. Yang selanjutnya ada Murcor mucedo. Banyak ditemukan pada kotoran ternak, dan jamur murcor ini antara sporangium dan sporangiofor dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut dengan kolumela. Kemudian yang selanjutnya Murcor hymealis. Murcor hymealis ini berperan dalam fermentasi susu kedelai. Yang selanjutnya yaitu Pilobolus. Nah, Pilobolus ini hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena kita sudah selesai menyaksikan video tentang jamur, nah untuk selanjutnya kita beralih ke WA Group untuk mendiskusikan materi yang sudah kita simak bersama-sama tadi. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, atau ada yang kurang jelas juga bisa ditanyakan. Untuk yang selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk meresum materi yang sudah kita simak bersama-sama. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.